Kemudian ini dalam Sahih Muslim, orang itu sedih kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Dua ayat itu dan ayah. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibu. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu nanti? Ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipikirkan. Ada dalam rokan bahwa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Thalib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Junnah dalam kitab Al-Bayan lima yushilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak sholat berarti kafir, fatal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak. 325 Konstantinopel membuat sebuah konsili namanya konsili Nicea Turki sekarang. 325 ajaran Muhammad SAW belum datang, maka mereka ini disebut dengan ahlul fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan ahlul fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul fatrah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hina orang solih, maka ditimpa jilatan api dari langit. Kaum ini menghina Nabi dan orang solih. Mereka juga menentang agar Allah Ta'ala timpakan azab kepada mereka. Mereka berlaku sombong dan ingkar atas keponggahan dan penolakannya itu. Allah Ta'ala ditimpakan kepadanya mereka siksa yang pedih berupa jilatan api yang sangat panas dari langit dan gempa hingga mereka binasa tanpa bekas. Na'udzubillahi min dzalik. Tak hanya siksa dari atas, Allah Ta'ala melengkapinya dengan siksaan yang berasal dari bawah. Kemudian datang suara dari langit dan gempa bumi yang sangat dahsyat dari bawah mereka. Nyawa mereka melayang, jasad-jasad mereka pun berserakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Siksa itu nyata. Siksa ditimpakan kepada sebuah umat kaum, kelompok masyarakat atau komunitas bahkan pribadi yang berlaku sombong dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan syariat Islam yang mulia. Siksa itu ditimpakan sesuai dengan kadar pengingkaran, sesuai dengan kehendak Allah taala. Jika Allah taala sudah berkehendak, tiada satupun makhluk yang mampu menghalangi hendaknya, pun jika seluruh makhluk bersatu untuk menjegal kekuasaannya, Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha berkehendak, dialah yang sangat keras dan pedih siksanya. Siksa dalam riwayat ini secara khusus dinisbatkan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka membegal, menghalangi orang-orang yang hendak beriman kepada Nabi Syuaib dan tak segan menghalangi nyawa calon orang yang beriman itu. Mereka bertindak, berteriak dan ponggah, sungguh kalian akan merugi jika mengikuti Syuaib, kata mereka. Mereka juga berteriak dan sangat keras. Maka jatuhkanlah di atas kami gumpalan dari langit. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 187. Semoga Allah Ta'ala memudahkan dan menguatkan kita di jalan ketaatan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari semua jenis kekufuran dan kemaksiatan. Semoga Allah Ta'ala menghalau semua peluang dan sifat serta sikap sombong dan pongah yang terdapat di dalam diri kita. Amin, amin, Allahumma amin. Hina orang solih, maka ditimpa jilatan api dari langit. Kaum ini menghina Nabi dan orang solih. Mereka juga menentang agar Allah Ta'ala timpakan azab kepada mereka. Mereka berlaku sombong dan ingkar atas keponggahan dan penolakannya itu. Allah Ta'ala ditimpakan kepadanya mereka siksa yang pedih berupa jilatan api yang sangat panas dari langit dan gempa hingga mereka binasa tanpa bekas. Na'udzubillahi min dzalik. Tak hanya siksa dari atas, Allah Ta'ala melengkapinya dengan siksaan yang berasal dari bawah. Kemudian datang suara dari langit dan gempa bumi yang sangat dahsyat dari bawah mereka. Nyawa mereka melayang, jasad-jasad mereka pun berserakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siksa itu nyata. Siksa ditimpakan kepada sebuah umat kaum, kelompok masyarakat atau komunitas bahkan pribadi yang berlaku sombong dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan syariat Islam yang mulia. Siksa itu ditimpakan sesuai dengan kadar pengingkaran, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala sudah berkehendak, tiada satupun makhluk yang mampu menghalangi hendaknya, pun jika seluruh makhluk bersatu untuk menjegal kekuasaannya, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha berkehendak, dialah yang sangat keras dan pedih siksanya.